Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir lembut, cerdas, dewasa, menggunakan hati nurani. Sehingga damai bumi yang kita cintai kian hari terwujud nyata, terpuji. Pemirsa, dengan maraknya sosial media, tentu ada sisi yang sangat mengagumkan, yakni terhubungnya rasa persaudaraan anak bangsa yang positif. Tentu dibarengi negatif pasti ada. Ada yang menarik, di pagi-pagi setelah subuh tentang visi presiden. Tentu saja yang dimaksudkan adalah Indonesia. Visinya begitu panjang, diuraikan. Menjadi pertanyaan kami adalah, mengapa visi itu panjang dan sulit untuk dicerna, apalagi dihafalkan. Visi itu dalam perspektif kami, boleh jadi salah, ya, adalah cara pandang, perspektif dari seorang pemimpin, perspektif dari suatu institusi, dari lembaga atau pranata. Dan bagi lembaga yang bernama kepresidenan dan pemimpinnya yang disebut dengan presiden, wakil presiden, beserta jajarannya yang disebut dengan menteri atau kementerian, maka tidak perlu mencari visi dan misi. Karena visi dan misi itu abadi. Sepanjang bangsa Indonesia tidak membubarkan diri dengan memulai merubah, mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena bangsa Indonesia insya Allah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, konsisten, teguh, kuat pendirian bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan dirubah, karena merubah berarti membubarkan negara. Maka visi dari lembaga kepresidenan, visi dari presiden itu sendiri adalah kemerdekaan bangsa negara, menghapus segala bentuk penjajahan. Sederhana, kami sarikan dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kami membaca seperti itu karena mengikuti pula yang ada di dalam pembukaan itu sendiri. Misinya jelas. Misinya itu ya tidak perlu dihafalkan. Jika hafal itu pun juga sangat bagus. Apa sih misi
dari bangsa Indonesia yang tercermin dari lembaga kepresidenan ataupun presiden, yakni adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Nah, hari begini kok masih membentuk? Ya, nanti kita bicarakan pada sesi yang lain. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban umum dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang terakhir ketujuh, Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila. Ini adalah saripati yang kami ambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan sadar, bahkan puncaknya selalu tersadar, bahwa seluruh pemimpin amanahnya adalah yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengejawantahannya tentu berbeda, manifestasinya berbeda ketika di puncak kepemimpinan di pemerintah pusat, maka visi dan misi itu harus terintegrasi, melebur menjadi satu kesatuan tunggal yang disebut dengan rencana strategis nasional. Rencana strategis ini harus memiliki pandangan yang luas dan jauh ke depan. Di nomor-nomor yang lalu kami mengatakan bahwa harus ada strategi 5 tahunan. Kalau tidak mau mungkin karena alergi dengan zaman Orde Baru, ya, kita rubah strategi 7 tahunan, kemudian strategi 7 tahun dikali 2, strategi 7 tahun dikali 3, bahkan jika kita mampu strategi 7 tahun dikali 7, sehingga 49 tahun yang akan datang secara strategis bangsa ini harus memiliki perencanaan global dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang sepele. Contoh, membuat jargon, ya, bersama bisa, dan seterusnya. Tidak, itu tidak diperlukan. Karena kita mesti bersama-sama. Jadi hal yang sudah pasti itu tidak perlu diulang. Tetapi yang terpenting adalah diwujudkan. Karena itu pemirsa, saudara-saudara sebangsa setanah air yang tercinta, calon-calon presiden yang akan datang, senyampang masih kurang 2 tahun, mulailah sekarang. Tidak sekedar menebar track record dirinya, tidak sekedar menebar partai yang mengusung dirinya. Jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat, yakni adalah pendidikan dan pembelajaran politik kebangsaan. Jadi bangsa ini harus terarah. Karena itu
arahan yang terbaik adalah berdasar pada fundasi sistem ketatanegaraan, sistem politik, sistem kebangsaan, sistem hukum, dan seterusnya yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di tahun 2013, kami mengusulkan kepada sejumlah anggota MPR atau DPR MPR waktu itu di Kota Malang agar Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tanpa amandemen. Karena ketika di amandemen, satu yang paling sederhana, anak-anak kita mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi secara psikologis terganggu sikap perilaku politiknya. Mengapa? Karena ternyata begitu dibaca bukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tetapi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diamandemen 4 kali. Menjadi panjang ya, pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut, dan juga menghilangkan kedaulatan rakyat yang representasinya ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana majelis ini adalah berisi orang-orang yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan berhikmat kepada partai. Konsekuensi logisnya, MPR niscaya menjadi lembaga tertinggi negara. Tidak seperti sekarang, neben kedudukannya, seluruh lembaga-lembaga tidak ada yang tertinggi, semuanya sama rata, sama rasa. Sangat tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Di mana semangat Pancasila itu di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka rasa adil itu harus bisa dirasakan oleh rakyat jelata hingga penguasa. Jadi kalau penguasa pemegang tahta itu tidak adil, maka dia juga harus diadili. Rakyat jelata itu berperilaku tidak baik, tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia, maka juga harus diadili. Dan keadilan yang sesungguhnya itu harus niscaya berdasarkan latar belakang dari mengapa seseorang dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Dengan cara seperti ini, maka visi dan misi bangsa kita, negara kita, itu kian hari berproses akan terwujud dengan nyata. Dan kita tidak perlu terlalu naif mengkritik yang masa lalu, kemudian membanggakan yang masa kini, dan seolah-olah masa lalu penuh dengan kegetiran, kepahitan saja, kemudian yang sekarang dianggap segalanya serba emas. Tidak demikian. Jadi siapapun presidennya, mulai dari Soekarno sampai nanti di hari kiamat, mudah-mudahan Indonesia tetap tegak berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka seluruh presiden itu tetap memimpin sempurna berdasar Pancasila di atas kelebihan dan kekurangannya.
dengan cara kita kritis, dan yang dikritik itu menanggapi dengan rasa adil dan bijaksana, maka Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dalam keseharian benar-benar mampu diwujudkan secara nyata. Jadi jangan sampai kita karena fanatisme pada golongan, fanatisme kepada partai politik, fanatisme kepada seseorang, sehingga kita tidak bisa bersikap kritis, tidak bisa bersikap futuristik, dan tidak mampu kita menegur dengan bijaksana. Sebaliknya, mereka siapapun dan di strata manapun yang sekarang lagi diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin, maka menjadi niscaya mendengar suara hati nurani rakyat dan mempertimbangkannya dengan baik, serta membuka rumah-rumah rakyat, istana-istana rakyat, itu menerima kedaulatan rakyat yang mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa tidak berarti tidak suka, tetapi mereka menyuarakan aspirasinya. Tentu saja, sekali lagi, jika seluruh lembaga-lembaga mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kepresidenan semua terbuka, tak terkecuali legislatif juga, MPR juga, ketika semuanya terbuka, aspirasi mahasiswa, aspirasi pekerja, aspirasi petani, dan seterusnya, guru, cendekiawan, diberikan ruang, pintunya dibuka, dialog, bukan berdebat, musyawarah, bukan berdebat, saling mengingatkan, bukan berdebat. Karena kalau berdebat itu pasti saling meruntuhkan. Tetapi kalau musyawarah, kalau dialog, kalau saling mengingatkan dengan cara-cara yang arif, katanya bangsa kita ini terkenal dengan sopan santun dan etika yang mulia, tunjukkan pada dunia bahwa seorang pemimpin mampu dijadikan teladan bagi rakyat jelata. Tapi juga rakyat jelata mampu menginspirasi pemimpin di strata manapun. Pemirsa Hikmatologi tercinta, kami akhiri karena Indonesia merdeka bertepatan dengan 9 Ramadan 1365 Hijriah, 17 Agustus 1945, maka kali ini sengaja kami ambil sabdana yang ke-15.063, sekaligus ini adalah memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kami yang ada di grup WhatsApp yang digawangi oleh saudara kami Sang Raja Wali Sumeneb. Ramadan, bulan bahagia, bagian ke-7. Niscaya diingat visi misi dalam pembukaan konstitusi. Bukan berarti ganti presiden visi berganti. Negara bukan milik pejabat presiden, apalagi partai. Tulus saling bahu-membahu meneruskan terwujudnya visi misi, melanjutkan yang baik, menyempurnakan yang belum selesai. Bangga sebagai penerus kepemimpinan mengesampingkan tugas partai. Kampung Celaket
Hadiningrat Kota Malang, tanggal 22 April tahun 2022. Terima kasih atas segala dukungan, saran, masukan dari saudara-saudara kami tercinta dimanapun berada. Semoga kita senantiasa ketika bertemu, termasuk bertatap muka, senantiasa berupaya membangun kerjasama berdasar Pancasila. Terima kasih. Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkahi. Alhamdulillahirabbil alamin.